pagar itu yang tinggi ya. Itu ada makam Baki namanya. Al-Baqiul Gharqad. Bapak-bapak kita bisa ke sana mungkin habis asar atau habis subuh. Tapi ibu-ibu nggak boleh masuk ya. Ibu-ibu di sini nggak boleh ziarah ke makam. Nah, di sana dimakamkan siapa? Ada istri-istri Rasulullah SAW, kemudian anak-anak beliau dan juga para sahabat yaitu Sayyidina Utsman ibni Affan. Ayo kita sama-sama Assalamualaikum ya Utsman ibnu Affan. Jazakallahu an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal jaza. Nah, di sana ada makam Sayyidina Utsman ibni Affan dan para sahabat dan jamaah haji atau umroh yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baki. Nanti Baki itu awalu man yub'atsu yaumal qiyamah. Salah satu makam nanti akan dibangkitkan pertama kali di hari kiamat. Jadi jazanya insya Allah masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang mau makamin di sini? Ada nggak ibu-ibu bapak-bapak? Yang mau meninggal di Madinah siapa? Oh, ada tuh. Bapak punya niatan saya meninggal di Madinah, dimakamkan di Baki. Nanti insya Allah di hari kiamat akan dibangkitkan bersama para sahabat, bersama istri Rasulullah. Otomatis masuk tiketnya tuh. Tapi pertanyaannya kira-kira ke jamaah hajat umroh kira-kira mau nggak mati di sini? Nah, itu wallahu alam bisawab, kita nggak tahu. Nah, ya mudah-mudahan tadi yang punya cita-cita meninggal di sini ya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi punya keistimewaan Al-Baqiul Gharqad. Nah, setelah ini kita langsung ke Gua Mama Ustaz ya. Oh iya, foto dulu. Ayo, foto di belakang. Kita agak sini saja, agak ini apa? Pemakaman yang tertua yang ada di kota Madinah. Salah satu yang dilakukan Nabi ketika Nabi sampai di kota Madinah, selain membangun Masjid Nabawi, beliau juga membuat pemakaman yang berbeda dari kaum Yahudi. Nah, ini pemakaman Baqi ini. Jadi Baqi dikenal dengan Baqiul Gharqad. Baqi itu tanah yang luas. Al-Gharqad itu adalah pepohonan, pohon Gharqad. Yang kalau kita pernah dengar nanti pada hari kiamat orang-orang Yahudi maupun pengikutnya Dajjal itu akan sembunyi di pohon Gharqad. Nah, dulu di sini adalah tanah yang luas yang ditanami dengan pohon Gharqad. Walhasil dinamakan Baqiul Gharqad. Kita akan masuk lewat sini, putar sana. Jauh kan muternya? Ya. Sahabat Nabi yang dikuburkan, jumlah sahabat itu dalam riwayat ada 24.000 sahabat. 24.000 sahabat. Yang dikuburkan di pemakaman Baqi ini jumlahnya kurang lebih 10.000. Berarti hampir 50% ya. Hampir 50% dari sahabat Nabi itu dikuburkan di sini. 10.000 sahabat dikuburkan di sini. Lainnya itu berada di berbagai wilayah. Bahkan ada yang di Mesir. Di Mesir itu ada 5.000 sahabat kurang lebih dikuburkan di Mesir. Nah, depan itu lihat masjid itu ya. Itu Masjid Bilal bin Rabah. Ya. Betul. Masjid Bilal bin Rabah depan itu. Selanjutnya tentang Baqi ini, kurang lebih ada 10.000 sahabat yang dikuburkan di sini. Sahabat pertama yang dikuburkan dari kaum Muhajirin ada namanya Abdurrahman bin Mas'ud. Dia yang pertama kali dari kaum Muhajirin yang dikuburkan di Baqi ini. Kalau yang dari Ansor namanya
Bukan, Abdurrahman ibnu Mad'un. Mad'un bukan Mas'ud. Mad'un. Kalau yang dari kaum Ansor, saya lupa namanya. Kalau Abdurrahman bin Mad'un ini dikuburkan setelah 15 bulan atau 14 bulan dari Rasulullah hijrah ke kota Madinah ini. Abdurrahman bin Mad'un. Keutamaan dari pemakaman baki sangat banyak sekali. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni asfa'u liman yamutu biha." Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha, karena sungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang bisa meninggal di kota Madinah. Yang dimaksud kota Madinah adalah meninggal dimakamkan di tempat bakti. Karena seperti Ustadz Ihsan kemarin menyampaikan, baki adalah tempat yang nanti pertama kali akan dibangkitkan setelah Rasulullah SAW. Salah satu keutamaannya juga, dia jiwar itu adalah bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ternyata bukan hanya di kehidupan nyata atau kehidupan dunia ini kita bertetangga dengan orang soleh atau bertetangga dengan orang baik, itu yang sangat-sangat dianjurkan. Ketika wafat pun kita seyogyanya bertetangga dengan orang-orang soleh, karena insya Allah akan mendapatkan barokah doa, barokah banyak sekali keberkahan-keberkahan. Nah, salah satu ketika keutamaan dimakamkan di tempat baki, kita bertetangga dengan Rasulullah. Pemakaman dideketin pun Ya, itu ngaruh, sangat ngaruh sekali. Insya Allah kita cita-citakan meninggal di sini. Dalam riwayat lain ada hadis lain, man mata bi ahadil haramain bu'itha aminan. Barang siapa yang meninggal di salah satu tanah haram, yaitu Mekah ataupun Madinah, maka akan dibangkitkan dalam keadaan aman. Nah, itu salah satu keutamaan ketika meninggal di kota Madinah atau Mekah. Kemarin waktu saya dapat cerita ini sahih dan nyata. Ada anak kecil berangkat umroh, ya anak SMP berangkat umroh. Ketika iseng orang nanya kan, cita-citanya apa, Dek? Biasanya kan kalau anak kecil cita-citanya apa, dijawab polisi, tentara gitu ya. Tapi jawaban dia di luar nalar. Saya pengen meninggal di kota Madinah. Mungkin dia udah dengar hadis ini mungkin ya. Masya Allah, padahal anak kecil. Maka cita-cita tertinggi kita, kata satu Ihsan kan, meninggal di kota Madinah ini. Ini salah satu dari keutamaan-keutamaan yang ada di Baqi. Bahkan Nabi suatu ketika, Sayyidah Aisyah rumahnya di sana. Yang ketika itu Sayyidah Aisyah, malam-malam Nabi gak ada di sampingnya, dicari-cari kemana-mana. Hati-hati Pak, ada, jangan video tentara ya, tentara nanti dimarah. Sayyidah Aisyah akhirnya cemburu, dikira Rasulullah menginap di rumah istri-istrinya yang lain. Dicari, ini ya sebelah sini, ini ditutup sekarang. Nah, itu yang jadi yang batu ini, yang dikelilingi batu itu orang-orang terdekat Nabi. Hati-hati, ada sebentar. Ada istri-istrinya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu punya 7 anak. 3 laki-laki, 4 perempuan. Semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Di situ juga istri-istri Rasulullah SAW. Ada Sayyidah Aisyah. Seluruh istri-istri Nabi itu dimakamkan di pemakaman Baqi kecuali 2 orang. Sayyidah Khadijah di Ma'lah, Maimunah bintul Harith di Nawariyah dekat Masjid Sayyidah Aisyah. Yang sebelah sana kelihatan ada pelang itu ya, pelang. oh ini pulang itu. Pelang yang besar. Pelang yang besar tuh, kelihatan Pak.
Bukan. Bang itu. Lanjut sambil jalan. Yang sana. Oh iya, benar. Yang hitam 2. Nah ini kan? Iya, yang enggak bukan ini. Ya ini. Oke. Nah, itu. Pelang 2 item itu dulunya di situ adalah apa namanya? Perkebunan dari miliknya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Baqi itu nggak sebesar itu, Pak. Baqi itu hanya besar ini doang dulu. Terjadi perluasan hingga sampai sana adalah pekarangannya Sayyidina julukan beliau adalah Dzunurain, pemilik dua cahaya. Karena Sayyidina Utsman menikahi 2 anak dari Rasulullah SAW. Makanya dijuluki dengan memiliki 2 cahaya. Sayyidina Utsman yang juga beliau terkenal sangat dermawan sekali. Ada di seberang hotel kita, agak ke sana sedikit. Ada namanya Funduk Wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Hotel wakaf dari Sayyidina Utsman. Yang dulu di situ adalah sumur yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman. Ketika itu Madinah dilanda paceklik, akhirnya Rasulullah membuka amal kebaikan. Siapa yang mau mewakafkan atau membeli sumur dan ketika dan satu-satunya sumur yang ada ketika itu adalah sumurnya Yahudi, yang mana sama Yahudi dimonopoli. Harganya sangat mahal sekali, tidak seperti biasanya karena mengambil momen pokoknya dimonopoli. Akhirnya Rasulullah membuka wakaf, siapa yang akan membeli sumur dan diwakafkan. Akhirnya yang melakukan itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Membeli Utsman bin Affan. Akhirnya beliau membeli tanah wakaf tersebut, membeli sumur tersebut sekaligus dengan apa namanya? Perkebunannya. Jadi dulu sumur itu bukan kayak sekarang ya. Sumur di bor dan sebagainya. Sumur itu biasanya berada di tengah-tengah perkebunan. Karena tadi untuk menanam atau mengairi tanaman-tanaman yang ada. Bismillah. Bawa tisu nggak, Pak? Nggak. Lanjut. Oh, sampai sini saja kita. Kita habis itu belok kanan. Iya. Sebelah sana ada makamnya Imam Malik. Ya, kita langsung keluar. Sebelah sana tapi. Kita langsung keluar. Soalnya yang lain kayaknya udah ditutup ini. Ya udah. Itu ada orang yang meninggal tuh. Sudah. Ada. Enggak. Tapi biasanya di ini kalau udah agak lama Ganti. ya. Betul. Kita sudah selesai sejarahnya karena terus jadi jalan yang lebih banyak sudah ditutup. Jadi kita tadi muter tapi yang rute pendek.